Baik, teman-teman, kita akan mulai pelajaran hari ini masih di dalam project work jembatan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait metode konstruksi jembatan. Oke, ini yang berikutnya adalah baja komposit dengan yang pertama tadi dengan lifting frame. Sama ya ini. Di sini ada frame atau portal yang dia gunakan untuk melakukan erection gitu ya. Sistemnya hampir sama dengan yang di beton tadi. Ini baja karena baja lebih ringan. Biasanya lifting frame-nya juga lebih kecil gitu ya. Nanti dibantu dengan crane di sini untuk delivery ke lokasi yang akan di erection. Kemudian bisa juga dengan perancah kalau memungkinkan di bagian bawahnya ini adalah bukan sungai ataupun bukan air ataupun memang bisa ditempatkan perancah. Nah, ini misalkan ini di atas tanah gitu ya, dibuatkan suatu frame perancah yang untuk menempatkan sementara dari gelagar baja komposit seperti ini. Nah, ini nanti harus diperhatikan adalah ketika dicor, ini harus dipastikan nih perancahnya ini kuat atau tidak. Ya, jangan sampai perancah ini hanya dihitung teman-teman pada saat erection girdernya saja. Padahal setelah ini adalah dia dicor lantainya. Nah, ini harus diperhatikan. Ketika dicor lantainya jangan sampai perancahnya ini melendut ataupun nanti roboh. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini beberapa contoh yang lain. Ini juga dengan sistemnya perancah bisa dilakukan kalau kondisinya di darat, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kembali, saya sajikan lesson learn atau pembelajaran. Nah, ini adalah erection dari baja komposit. Jadi ini bajanya ya. Ini disatukan antara baja kiri kanan. Jadi sistemnya seperti ini. Ini sebenarnya untuk stabilitas juga disatukan seperti ini ketika kita erection. Kalau hanya satu ini kan tipis dan langsing. Itu rawan guling. Dan ternyata setelah disatukan ini pun masih ditemukan kendala ataupun permasalahan. Ini dilihat teman-teman. Ternyata dia efeknya sama nih, terpuntir nih, sama kayak yang girder beton tadi. Padahal ini sudah menggunakan lifting frame. Harusnya bisa lebih stabil gitu ya. Kita lihat kira-kira penyebabnya apa. Ternyata pada saat pengangkatan ini sama nih, ditemukannya titik angkatnya bukan pada titik angkat yang ada di atas. Dia dikalungkan. Gitu ya. Nah, ini disarankan titik angkat dibuat stress bar meskipun di bawah sini titik angkatnya dipindahkan ke atas. Sehingga kalau dengan sistem seperti ini diharapkan dia jauh lebih stabil. Ya, jadi di solusinya di sini dibuatkan lifting lug sebagai pengganti sistem angkat dengan sling. Nah, kalau sling kan hanya diikatkan di sini, kemudian dicantolkan ke crane-nya atau dengan lifting frame-nya ini. Nah, ini tidak stabil. Ini disarankan, ini ada center of gravity, kalau bisa dia di atas center of gravity sehingga dia stabil. Kalau sling, dia kemungkinan center gravity-nya di sini, dia di sini titik angkatnya. Kalau dengan sling. Nah, dengan sistem ini, sistem lug ini namanya, dia dipindahkan center gravity-nya ke atas. Selain itu ditambahkan pula diafragma temporary. Ini kemungkinan misalkan diafragma ini tidak terlalu kuat, bisa dipasangkan temporary dengan kayu seperti ini. Dan juga ini disarankan kecepatan penggeseran yang awalnya 3,5 meter per menit, ini cukup cepat ya. Ini digeser ke sana 1 menit 3,5 meter hanya menjadi 1,9 meter per menit. Dilakukan dengan menambahkan inverter sehingga mengurangi arus listrik yang masuk dan dia bisa dikontrol kecepatan dari troli. Troli itu yang di atas ini ya, troli hoist-nya sehingga stabil. Nah, ini beberapa lesson learn teman-teman yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita mengalami kejadian yang sama seperti ini. Oke. Saya lanjutkan di berikutnya adalah rangka baja. Ini mungkin teman-teman sudah pelajari di mata kuliah baja struktur, tapi saya akan refresh atau review kembali. Yang pertama adalah dengan metode false walk. Ini adalah metode perancah, gitu ya. Kenapa disebut false walk? Ini sebenarnya pekerjaan yang salah kan. Harusnya rangka ini kan secara sistem dia nantinya bukan seperti ini, menahan bebannya, tapi ini dibuat perancah-perancah sehingga pada saat pelaksanaannya dianggapnya kan tidak sesuai dengan
peruntukannya nanti, tapi tidak masalah. Ini hanya masalah terkait metode saja. Jadi ini metode digunakan untuk mengerection rangka baja dengan menggunakan perancah-perancah yang disiapkan pada masing-masing titik buhul di bagian bawahnya. Jadi ini temporary ya. Yang harus dibutuhkan yaitu buku manual dari ereksi, gambar kerja, ada dongkrak hidrolik, dan toolkit nantinya untuk perakitan rangka baja. Nah, nanti ada kunci momen, ada torsimeter untuk ngecek dia sudah kuat atau belum, pengencangan baut kita gitu ya. Nah, ini harus dipersiapkan. Oke, kita lihat. Nah, yang harus diperhatikan tentu saja teman-teman nantinya harus chambernya. Seperti apa? Nah, ini harus sudah di-set nih. Chambernya ini nanti yang posisi akan kita harapkan seperti apa. Sehingga sudah disiapkan di dalam perancahnya ini. Gitu ya. Sehingga nanti ketika dia melakukan erection, dia seperti ini nih. Tinggal dipasangkan menumpu pada si perancah yang sudah ditempatkan gitu ya. Demikian rupa sampai dia di ujung nanti selesai. Oke. Nah, ini beberapa contoh dokumentasi. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Kadang ini menjadi penghalang ataupun terjadinya kecelakaan kerja di lapangan karena ditumpuk-tumpuk terlalu tinggi dan kadang tidak stabil. Ini yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman. Kalau bisa ini dibuatlah atau dibuatkan suatu frame sehingga tumpuan-tumpuan ini tidak terlalu tinggi. Mungkin hanya satu tumpuan balok kayu saja. Ini nantinya untuk membantu. Ya. Nah, ini bisa frame-nya seperti ini. Perancahnya atau bentuknya kalau memang di lapangan adanya kayu dengan kayu kelapa ini ya. Bisa seperti ini. Yang harus diperhatikan apa kalau penggunaan sistem perancah seperti ini? Yang pertama adalah kondisi sungai. Sungainya tidak terlalu dalam. Nah, teman-teman nanti kalau desain sungainya terlalu dalam, ya, tidak efektif lagi kita menggunakan perancah. Perancahnya nanti akan jauh lebih mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi sungai. Nah, kemarin makanya perlu untuk survei hidrologi hidrolika adalah mengetahui karakteristik sungainya ini ketika banjir membawa hanyutan atau banjirnya seperti apa. Nah, ini harus diperhatikan. Atau sungai ini ibaratnya hanya alirannya normal atau tidak ada banjir. Karena mungkin kondisinya misalkan di musim kemarau gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Sistem ini hanya baru bisa dilaksanakan kalau kondisi bagian bawah sungainya adalah dangkal dan juga alirannya karakteristiknya landai atau stabil. Kalau nanti ini ekstrim, curam, dan juga nanti arusnya besar, apalagi membawa benda hanyutan saat banjir, jangan coba-coba gunakan sistem ini, meskipun ini murah. Tapi nanti teman-teman akan kesulitan sendiri ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita lihat. Oke, yang berikutnya, sistem rangka, yaitu dengan menggunakan masih sama perancah, tapi ini sistemnya adalah pelengkung. Nah, ini bisa juga semacam ini yang dikombinasikan dengan rangka baja ini ya. Ini bisa teman-teman sistemnya dengan perancah seperti ini. Nah, ini juga memungkinkan kalau sungainya cenderung datar dan tidak ada aliran air, gitu ya. Nah, ini bisa ya ditempatkan kalau posisi sungainya memang datar dan tidak ada hanyutan. Nah, ini bisa digunakan sistem perancah untuk seperti ini. Nah, ini kembali saya sajikan lesson learn untuk bahan pembelajaran kita. Ini sistemnya digunakan dengan perancah, teman-teman. Tapi mungkin tidak diperhatikan adalah terkait dengan karakteristik sungainya. Entah dipaksakan atau memang tidak ada penyelidikan sebelumnya, surveinya, dipaksakan dengan menggunakan perancah tadi. Ketika sedang konstruksi, ternyata banjir datang. Ini bisa dilihat ya. Ini kalau tidak bunda hanyutan nggak mungkin lah. Di sini ada kayu, ada dan lain sebagainya yang menerjang dari perancah kita. Sehingga karena ini sistemnya belum terangkai secara penuh, ya, jadi masih segmen-segmen, belum terangkai secara penuh. Ketika
Yang terkena adalah perancah, ya sudah, wassalam, hilang semua ini teman-teman. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, mungkin teman-teman baru berpikir, pemilihan terkait metode tadi, mungkin teman-teman nggak mau rugi, itu kan murah pakai perancah tadi, dengan menggunakan batang kelapa atau apa yang ada di situ gitu ya. Murah, tapi ternyata kalau murahnya menjadi seperti ini jauh akan lebih mahal, karena teman-teman harus mengganti. Secara kontrak kan teman-teman harus melaksanakan sampai jembatan ini jadi. Nah, kalau seperti ini mungkin ada nanti elemen yang hilang, bengkok, kemudian patah, rusak. Nah, ini teman-teman harus pertama bongkar lagi jembatan ini di tengah sungai, kondisi seperti ini, inventarisasi lagi mana elemen yang hilang, bengkok. Teman-teman harus pesan lagi, butuh waktu lama lagi sampai ke lokasi. Itu nanti yang akan menjadi biaya tambahan tak terduga. Nah, harusnya biaya tambahan tak terduga itu, kalau kita cermat, kita bisa gunakan metode yang lain, yang lebih relevan. Mahal sedikit, ya tidak apa-apa, resikonya tapi bisa kita akomodir daripada teman-teman sudah laksanakan seperti ini. Yang pertama, kerugian dari sisi material, kemudian nanti waktu, kemudian biaya, belum lagi nanti kalau dipanggil sama pihak berwajib kalau ada korban pada saat pelaksanaan ini, gitu ya. Nah, ini ruginya double-double, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Oke, yang kedua adalah dengan piece by piece cantilever method. Ini adalah sistem yang kedua. Jadi yang diperlukan ini hampir sama. Tambahannya adalah adanya rangka baja pemberat dan link set. Teman-teman kalau belum pernah lihat namanya link set adalah di sini. Ini adalah semacam baja untuk menghubungkan gitu ya, yang didesain khusus memang untuk menghubungkan antara rangka yang sedang kita pasang dengan rangka pemberat kita. Gitu ya. Nah, ini memang yang dibutuhkan jadi lebih banyak nih. Kita perlu ada rangka pemberat. Nantinya sebagai counter ketika ini dikantileverkan ke sisi kanan. Nah, di sini untuk menghubungkannya ada sistemnya link set. Nah, link set ini setnya adalah 1, 2, dan 3 ini nih. Jadi rangka baja kan ini. Kalau tipenya rangka baja Australia dan ini. Dan teman-teman di lapangan sering lihat nanti gasket plate di sisi luar sini, ini kan lebih besar. Dan kadang ada lubang-lubang yang tidak digunakan. Nah, itu bisa digunakan pada saat teman-teman melakukan erection dengan sistem piece by piece cantilever method ini. Itu memang sudah disiapkan secara pabrikan kalau nanti memang sistemnya akan seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, cara kerjanya seperti apa? Nah, ini ya. Jadi teman-teman memang harus punya pemberat di belakang sebagai nanti counter atau penyeimbang dari jembatan kita. Oke ya. Nah, kemudian nanti di sini mulai dia maju ke depan. Maju ke depan. Nah, ini antara pemberat tadi biasanya ada sistemnya dengan link set. Nah, ini kalau sistem yang rangka seperti ini, link setnya seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti sistemnya macam-macam. Seperti rangka baja Australia tadi, link setnya juga macam-macam. Nah, ini semakin ke depan nanti sistemnya bisa digunakan seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau semacam ini sebenarnya teman-teman, yang di belakang ini, yang pemberatnya, kalau dia hanya satu span, dia memang harus kita punya pemberat yang didatangkan dari luar. Tapi kalau sistemnya nanti ada multi span, pemberat ini sebenarnya nanti bisa dicopot dan dipindahkan. Misalkan seperti ini ya, ketika kita mau masang ini, memang kita perlu pemberat yang sini. Tapi ketika ini sudah kepasang, kita ingin masang yang sini, nah elemen ini sebenarnya yang kita pasangkan pindahkan ke sini, karena pemberat kita di sini sudah ada. Seperti itu ya. Jadi memang kalau hanya single span ya kita harus datangkan pemberat. Tapi kalau yang multi span seperti ini kita bisa gunakan pemberat ini. Ketika ini sudah terpasangkan kita pindahkan, dipasangkan di sisi sininya. Ya ini memang kondisinya digunakan untuk lokasi yang tidak memungkinkan dipasang dengan perancah. Misalkan jurang atau daerah yang curam dan juga misalkan potensi banjir dengan hanyutannya cukup besar gitu ya. Oke. Nah,
Nih, semacam ini sistemnya. Oke, teman-teman. Jadi ini lihat airnya ini kan cukup besar dan cukup dalam. Nah, ini teman-teman nggak mungkin pakai yang sistemnya perancah tadi. Kalau dipaksakan ya nanti paling hasilnya seperti kejadian yang tadi ya. Oke, ini cantilever akan sampai seperti ini, gitu ya. Nah, teman-teman bagi yang belum pernah lihat linkset tuh ini nih. Jadi ya sebenarnya rangka yang memang dia didesain khusus untuk menghubungkan antara rangka yang satu dengan yang lainnya sebagai balance cantilever tadi, untuk sebagai penyeimbang cantilever. Makanya gasket plate tepi luar dari suatu jembatan rangka, nanti teman-teman perhatikan di sini biasanya nanti ada lubang-lubang yang tidak diisi baut. Nah, itu sebenarnya metode pada saat kita melakukan erection, salah satunya kalau menggunakan dengan cantilever ini. Di link setnya yang ini ya. Nah, ini nanti setelah terpasang ini dicopot, gitu ya. Sehingga nanti tinggal rangka sebelah kiri dan rangka di sebelah kanan. Ini disimpan lagi nanti untuk pemasangan mungkin di next project yang lainnya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ada yang berikutnya dengan single span launching. Nah, ini sebenarnya juga hampir mirip ya. Yang dibutuhkan adalah ada link set juga, kemudian ada launching beam-nya. Nah, kalau tadi cantilever satu persatu dipasangkan, ya. Kalau ini dipasangkan di darat secara utuh, sudah dipasang. Kemudian ini nanti ada launching beam dan dia nanti ditarik ataupun didorong, sehingga nanti di posisi sungai dia akan satu span ini langsung tertumpu di span sana. Yang harus diperhatikan berarti kita harus punya daerah sini yang cukup luas dan datar, sehingga kita bisa melakukan dengan sistem seperti ini ya. Kalau daerahnya terbatas, bukit atau turunan, itu biasanya sistem ini tidak bisa digunakan. Oke, lanjutkan. Yang berikutnya adalah backstay cable. Nah, ini juga untuk rangka baja, terutama adalah rangka pelengkung, yang lazim digunakan adalah dengan backstay cable. Jadi kita membuat temporary tower, ini yang diikatkan di pilar kita biasanya. Kemudian temporary tower ini diikatkan dengan kabel ke belakang. Dan kemudian ini piece by piece kan dia dipasang seperti cantilever tadi, tapi dia diikatkan, diperkuat dengan kabel ke arah belakang. Maka namanya backstay cable. Nah, ini segmen 1. Berlanjut ke segmen berikutnya, sorry ini. Dia sudah mulai. Berikutnya lagi segmen. Nah, ini harus diperhatikan apa sama ya. Kontrol geometri, jangan sampai ini dan ini nggak nyambung di tengah. Nih berikutnya, ini setiap segmen nanti ada backstay cable-nya. Sampai di posisi puncak nanti baru ada backstay cable dan dia disambungkan. Oke, setelah disambungkan baru nanti lantai. Nah, ini biasanya ada hanger atau penggantung. Nah, nanti di sini untuk balok utama dipasangkan di hanger, kemudian nanti juga ada balok-balok cross girdernya. Baru setelah nanti terpasang semua, baru dicor. Jadi dia tidak pakai foam box lagi ya. Foam box-nya hanya untuk lantainya ini supaya dia bisa dicor. Bisa saja sekarang pakai steel deck, jadi tidak sama sekali tidak perlu pakai foam box. Kemudian ini nanti dicor, selesai dibongkar nih backstay cable-nya. Oke, setelah dibongkar nih berarti sudah selesai. Seperti ini. Ini salah satu metode untuk jembatan rangka pelengkung baja. Oke, saya lanjutkan. Ini teman-teman pasti familiar, ini jembatan mana? Terkenal. Oke ya. Ini jembatan di tol Trans Jawa, jembatan Kalikuto. Ini juga sama sistemnya dengan sistem backstay cable. Jadi ini segmen 1 naik diikatkan dengan kabel ke belakang nih. Ini juga segmen 1 naik diikatkan ke belakang sampai nanti segmen paling atas. Sama ya, ini yang harus diperhatikan apa? Kontrol geometri. Jangan sampai ini ketika disambung di sini terlalu jauh nih selisihnya, hingga nanti tidak bisa dilas ataupun dibautkan. Kalau ini sistemnya dilas, las lapangan, ini tantangannya cukup besar ya.
tukangnya atau tukang lasnya juga harus bersertifikasi. Ini biasanya bayarannya cukup besar nih. Nah, ini di backstay cable. Nah, ini sistemnya kalau ini nanti dia ditelungkupkan. Ini dikendorkan yang narik kabelnya ini sehingga nanti dia bertumbuh di tengah. Di tengah disatukan, baru ini cross girdernya naik. Diikatkan dengan hanger-hanger. Ya, ini ada hanger-hanger. Kemudian diikat bracing diafragma, dipasangkan stringer, cor. Ya. Nah, ini sistemnya juga sama. Nanti ini backstay-nya nanti dicopot karena memang sudah selesai pada saat kerjaan. Oke. Ini salah satu metode juga yang bisa digunakan. Mungkin cukup sampai di sini perkuliahan kita terkait dengan metode konstruksi jembatan. Dalam hal ini saya hubungkan terhadap perencanaan dari suatu jembatan. Nah, teman-teman harus diperhatikan dengan seksama. Metode akan sangat mempengaruhi pada saat perencanaan jembatan. Oke, saya cukupkan. Ada pertanyaan?